Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami Waalaikumsalam. dari kelompok 3 akan akan mempresentasikan hasil bahasan kami, yaitu tentang value engineering yang berjudul Southwest Regional Water Supply atau SWRWS Project. Kelompok kami beranggotakan 3 orang. Ada pertama Muhammad Akbar Ali Fitra Zukri dengan NIM 1851046. Ada Haris Dwi Nur Cahyo 19511090, dan ada Muhammad Ihsan Ansari 2051449. Oke. Eh, Pembahasan kami bagi jadi 3, yaitu ada pendahuluan, study value engineering, dan hasil study value engineering. Kita langsung masuk ke yang pertama, yaitu pendahuluan. Kota Deming, Kabupaten Hidalgo, dan Gila Basin Irrigation Commission atau GBIC mengusulkan proposal untuk mengalihkan dan menyimpan air Sungai Gila yang tersedia di bawah Arizona Water Settlement Act atau AWSA. Proposal GBIC terdiri dari penyimpanan dan pengalihan irigasi. Komisi menyetujui rekomendasi staf untuk efisien optimalkan proposal pada bulan Desember pertemuan tahun 2013. Komponen penyimpanan dari proposal ini telah digabungkan dengan 2 proposal lainnya dari Kabupaten Hidalgo dan Kota Deming untuk membuat proposal pengalihan dan penyimpanan terintegrasi disebut Perairan Daerah Barat Daya Pasokan atau SWRWS. Proposal ini, gabungan ini akan mengalihkan air AWSA dari Sungai Gila, simpan di dalamnya penyimpanan offstream di Lembah Tebing Gila, rilis untuk lingkungan dan kebutuhan pertanian selama arus rendah, dan memompa air dari di atas celah benua ke komunitas di cekungan Mimbres. Potensi penggunaan air ini, kota dan industri, kepentingan lingkungan dan pertanian. Pipa SWRWS adalah diusulkan untuk dibangun di sepanjang hak jalan untuk Highway 180. Kemudian kita masuk ke study value engineering. Pada study ini itu ada study goals-nya atau tujuannya. Di sini ada 4 tujuan. Yang pertama, meninjau ketersediaan dari hasil AWSA, kemudian meninjau tingkat penilaian desain terkini dari Bohanan Huston atau BHI dan Biro Reklamasi atau BOR dengan mempertimbangkan komponen proyek dan area fokus. 3, ada mengidentifikasi konfigurasi komponen yang disukai dan merekomendasi studi dan investigasi lebih lanjut. Eh, Kemudian fokus area. Sini ada beberapa fokus, ada 5 fokus. Pertama ada potensi tantangan teknis yang di dalamnya ada 8, desain struktur pengalihan, ketersediaan dan hasil air, kemudian ada konsep dan desain struktural alat angkut, kemudian ada desain struktur penyimpanan. Dan yang fokus area kedua ada dampak lingkungan. Di dalamnya ada minimalisir dampak negatif terhadap spesies yang terancam punah dan lingkungan. Kemudian ada mitigasi ke semua dampak negatif dan maksimalkan dampak positif. Kemudian fokus ketiga ada dampak ringan. Fokus keempat ada meminimalisir biaya energi dan emisi karbon. Dan yang terakhir mencari sinergi untuk dapat memenuhi kebutuhan air dan lingkungan. Oke. Dalam studi ini, tim studi value engineering terbagi menjadi beberapa spesialis berdasarkan kebutuhan teknis dan luas area fokus proyek yang tercantum di bawah ini. Yang pertama ada ahli konstruksi dan biaya, kemudian ada ahli struktur hidrolik dan pengangkutan, ada ahli perizinan lingkungan, ahli geomorfologi dan transport sedimen, dan ada ahli bendungan, waduk dan geoteknik, ahli kelistrikan, ahli terowongan, ahli hidrologi permodalan air dan lapangan, dan yang terakhir ada ahli siklus pembiayaan dan rekayasa nilai. Oke, dalam studi ini terdapat beberapa metode value engineering. Pertama ada tahap informasi, di mana seluruh anggota tim VA diberikan laporan dan informasi perkiraan biaya proyek sebelum workshop agar tim VA dapat memahami secara mendalam proyek SWRWS.
Kemudian tahap selanjutnya ada tahap analisis fungsi, di mana menyiapkan diagram fast agar tim VA dapat bertukar pikiran dan mendorong tim untuk memperluas jumlah solusi. Tim VA memilih 6 fungsi yang dianggap mewakili 80% dari biaya proyek. Kemudian ada tahap kreatif, di mana tim PE melakukan brainstorming untuk menghasilkan metode alternatif yang memungkinkan untuk mencapai fungsi yang akan dipilih. Hasilnya dipisah menjadi dua, yaitu proposal VA dan rekomendasi tambahan. Kemudian tahap selanjutnya ada tahap analisis, di mana tim VA menggabungkan, mengevaluasi, dan menyatukan ide-ide yang telah diidentifikasi. Ide-ide yang bertahan dari hasil diskusi tersebut akan dipilih sebagai kandidat untuk dikembangkan lebih lanjut oleh setiap anggota tim. Kemudian ada tahap pengembangan, di mana ide yang ada akan dikembangkan dan dimasukkan ke dalam desain. Untuk selanjutnya disiapkan menjadi proposal formal. Tim VA juga menyiapkan rekomendasi tambahan. Isi dari rekomendasi tersebut berupa ide tim VA yang dapat menambah nilai. Kemudian ada tahap presentasi dan laporan, di mana seluruh proposal tadi, rekomendasi tambahan, dan ide-ide yang telah dianalisis namun belum diusulkan, dan akan dikumpulkan dan dipresentasikan kembali untuk meninjau ulang dan diperbaiki, kemudian segera menyiapkan laporan akhir. Oke, uh, kemudian dari sini ada beberapa proposal yang dibuat oleh tim VE. Pertama ada proposal 01.003, mohon maaf, 01-003, deskripsi mengumpulkan, menggunakan dan menghitung aliran permukaan anak Sungai Gila yang mengalir ke sistem reservoir penyimpanan air. Keuntungan konsep alternatif, yang pertama ada mengoptimalkan semua kemungkinan arus masuk, termasuk anak sungai yang sudah ditangkap dalam rencana yang diusulkan. Kedua, ada berpotensi menyediakan sumber air yang sebelumnya tidak diperhitungkan. Dan yang ketiga, ada memberikan peluang yang lebih besar untuk melestarikan aliran bypass lingkungan. Keuntungan dari konsep asli itu tidak ada, resiko penggunaan konsep alternatif juga tidak ada, dan keputusan dari proposal ini adalah ditunda, di mana dengan total penghematan sebesar 1.560.000 dolar dengan penghematan di masa yang akan datang atau future sebesar 1.560.000 dolar. Kemudian ada proposal 01 garis strip 009, deskripsi menggunakan pipa baja untuk mengalirkan air yang dialihkan dari saringan masuk Koanda hanya di struktur pengalihan BHI melalui jalur yang terkubur dan ditinggalkan di sepanjang Sungai Gila untuk dibuang ke waduk Spar. Keuntungan konsep alternatif itu ada dua. Yang pertama, biaya konstruksi lebih rendah daripada terowongan, sekitar 8% lebih sedikit. Kemudian yang kedua ada memungkinkan kemudahan akses pemeliharaan dan perbaikan melalui pipa. Keuntungan konsep asli juga ada dua, yaitu ada panjang alinyemen terowongan yang lebih pendek dengan sekitar 18.000 kaki diperlukan. Kemudian ada alinyemen terowongan yang lurus meminimalkan masalah erosi sedimen. Resiko penggunaan konsep alternatif, ini ada 5 poin. Yang pertama ada pemasangan pipa pada lereng menurun yang seragam mungkin tidak praktis. Kemudian ada pemasangan pipa di daerah tebing curam, mungkin memerlukan penopang bracket yang ditinggikan. Alinyemen yang ditinggikan di sepanjang area Sungai Gila akan sulit untuk diizinkan. Tingkat gerusan Sungai Gila yang lebih tinggi dan kerusakan erosi selama aliran sungai tinggi. Kemudian ada tingkat gangguan lingkungan yang lebih tinggi dan kemungkinan permasalahan perizinan. Kemudian untuk proposal ini keputusannya adalah ditolak dengan total penghematan sebesar 5.200.000 dolar dengan penghematan di masa yang akan datang itu 0 dolar. Selanjutnya dia akan disampaikan oleh Ihsan. Oke, selanjutnya itu proposal 01-011, deskripsi kegiatan konservasi air termasuk dalam bagian proyek. Keuntungan konsep alternatif sesuai dengan kebutuhan yang diinginkan oleh NEPA dan Section 404. Keuntungan konsep asli itu tidak ada. Resiko penggunaan konsep alternatif apabila penghematan dimasukkan sebagai komponen proyek,
maka hal tersebut akan mengurangi jumlah air yang dibutuhkan. Keputusannya itu diterima, total penghematan $2.864.430. Penghematan di masa yang akan datang $2.864.430. Selanjutnya. Selanjutnya itu proposal 01-013. Deskripsi menggabungkan waduk Pope dan waduk Sycamore menjadi satu Greenwood Canyon. Keuntungan konsep alternatif. Yang pertama hanya berdampak pada satu lembah atau tebing yang seharusnya mempermudah terkait perizinan. Yang kedua mengurangi infrastruktur pendukung bendungan atau outlet, spillway, dan lain-lain. Yang ketiga mengurangi penguapan karena total permukaan kurang. Yang keempat mengurangi kepala pompa untuk mengatasi celah karena ketinggian permukaan air akan lebih tinggi. Yang kelima menghilangkan beberapa pipa pengangkut untuk mengisi Sycamore. Biaya pengurangan air angkut tidak termasuk. Yang keenam menghilangkan beberapa area konstruksi dan kebutuhan konstruksi akses jalan, mobilisasi, dan dampak terhadap kondisi existing. Dan yang terakhir, berdasarkan kunjungan singkat, geologi waduk di lokasi bendungan mungkin sedikit lebih disukai daripada situs lain. Konsep keuntungan, konsep asli. Yang pertama itu, sistem 2 reservoir memberikan redundansi dan lebih banyak fleksibilitas untuk operasi dan pengiriman. Yang kedua itu relokasi highway 180 mungkin sulit. Terus resiko penggunaan konsep alternatif. Yang pertama itu kurang informasi tentang geologi atau ilmu kebumian daerah tersebut. Yang kedua itu sulit untuk memindahkan highway 180. Keputusannya itu diterima dengan total penghemat itu $70 juta dan penghematan di masa yang akan datang itu $0. Selanjutnya itu proposal 01-014. Deskripsi menghilangkan waduk Win dan menambahkan waduk kedua di kaki Gunung Akspar. Keuntungan konsep alternatif itu yang pertama menyediakan kedua waduk dalam satu tebing. Ini akan mengurangi dampak lingkungan dan beban sedimen keseluruhan dari drainase ke dalam sistem. Yang kedua itu memberikan landasan awal untuk pengumpaan dan fleksibilitas operasional yang lebih besar. Yang ketiga itu memberikan pelepasan melalui gravitasi ke sistem pengangkutan daripada pengumpaan. Yang keempat itu menghilangkan sekitar 5.000 kaki pipa pengangkut. Keuntungan konsep asli itu fasilitas penyimpan yang berlebihan. Risiko penggunaan konsep alternatif itu akan menambah luas waduk pada lahan hutan nasional. Keputusannya itu diterima dengan total penghematan itu $17 juta, penghematan di masa yang akan datang itu $0. Selanjutnya proposal 01-015. Deskripsi mengoptimalkan jumlah dan ukuran stasiun pompa yang diperlukan untuk persyaratan pengiriman. Keuntungan konsep alternatif yang pertama itu biaya konstruksi, operasional, dan pemeliharaan murah. Yang kedua itu penyederhanaan 5 stasiun pompa menjadi 3 stasiun pompa dengan 2 stasiun pompa teratas di lokasi baru. Keuntungan konsep aslinya itu tidak ada. Risiko penggunaan konsep alternatifnya itu pembuatan 2 lokasi stasiun pompa baru di atas mungkin sulit. Keputusannya diterima dengan total penghematan $1.650. Penghematan di masa yang akan datang itu $1.650. Selanjutnya proposal 01-031. Deskripsi menggunakan pintu intake pasif untuk mengganti bangunan infiltrasi dalam kombinasi intake anda di struktur titik pengalihan sungai. Keuntungan konsep alternatifnya itu yang pertama biaya konstruksi, operasional, dan pemeliharaan rumah. Yang kedua kemudahan konstruksi lebih baik di daerah sungai yang lebih kecil. Keuntungan konsep aslinya itu tidak ada. Risiko penggunaan konsep alternatifnya itu yang pertama, apabila tidak menggunakan pembersihan kolam otomatis, dapat dilakukan pembersihan manual. Yang kedua itu sedimen sungai dapat menyebabkan beberapa penyumbatan. Keputusannya itu ditunda dengan total penghematan $13.700. Penghematan di masa yang akan datang itu $100.
Selanjutnya, proposal 01-048, deskripsi membangun saluran untuk memungkinkan sedimen anak sungai untuk melawai waduk penyimpanan. Keuntungan konsep alternatif. Yang pertama itu menghilangkan biaya konstruksi yang tinggi dari cekungan sedimen. Yang kedua itu menghilangkan dampak merugikan dari pemotongan alir dari segmen sungai di hilir waduk, membuat izin lingkungan lebih mudah. Yang ketiga itu mengalihkan sebagian besar hasil sedimen anak sungai melewati waduk, menjaga kualitas air yang disimpan di waduk. Yang keempat itu meminimalkan kebutuhan pemeliharaan sedimen dan pengerukan waduk. Yang kelima, meminimalkan kebutuhan pemeliharaan sedimen dan biaya siklus hidup untuk sedimen cekungan. Keuntungan konsep asli memungkinkan aliran air permukaan ke reservoir sebagai sumber air tambahan uang potensial. Risiko penggunaan konsep alternatifnya itu beberapa risiko saluran masuk gorong-gorong tersumbat dan air serta sedimen yang tumpah ke dalam waduk. Hal ini dapat dihindari dengan langkah-langkah desain anti penyumbatan yang sesuai di saluran masuk. Keputusannya itu ditolak. Total penghematan itu $4.300.000. Penghematan di masa yang akan datang itu $1.700.000. Selanjutnya proposal 01-055, deskripsi memodifikasi fitur pembuangan bendungan agar suhu yang dilepas bisa terkontrol. Keuntungan konsep alternatif memungkinkan pembuangan air dari waduk pada elevasi yang berbeda. Keuntungan konsep asli, kontrol suhu dari dalam pekerjaan outlet mungkin tidak memungkinkan lokasi yang cukup untuk mengalirkan air pada ketinggian yang berbeda. Risiko penggunaan konsep alternatif itu lebih sulit mendapatkan perizinan dibanding konsep aslinya. Keputusannya diterima, total penghematan itu $0, penghematan di masa yang akan datang itu $0. Deskripsi menggunakan infrastruktur listrik yang ada untuk menyalakan pompa bertegangan rendah untuk waduk wind. Keuntungan konsep alternatif itu terdapat jalur listrik di Sungai Gila. Kemungkinan jalur listrik tersebut akan diperpanjang guna memberi daya pada beberapa pompaan listrik. Yang kedua itu diperlukan studi untuk mengevaluasi kemampuan jalur yang ada agar dapat memicu daya tambahan. Keuntungan konsep aslinya itu tidak ada, risiko penggunaan konsep alternatif infrastruktur yang ada tidak mampu untuk memenuhi kebutuhan pompa yang diperlukan. Keputusannya itu diterima, total penghematan tidak dapat dikuantitatifkan. Selanjutnya, proposal 01-061 menggunakan deskripsi menggunakan tegangan 12,47 kV atau 13,78 kV dari 4,16 kV untuk mendesain pompa besar. Keuntungan konsep alternatif yang pertama akan menghilangkan satu trafo dari satu stasiun transformator. Yang kedua itu harga mesin pompa individu mahal, tetapi biaya keseluruhan akan lebih rendah. Yang ketiga itu menghilangkan satu trafo untuk menyederhanakan desain gardu induk dan mengurangi biaya secara signifikan. Keuntungan konsep aslinya itu tidak ada, risiko penggunaan konsep alternatifnya itu tidak ada, keputusannya itu diterima. Dengan total penghematan $2 juta, penghematan di masa yang akan datang itu 0. Yang selanjutnya proposal 01-062. Deskripsi menghubungkan ke 115 kV PNM dari 69 kV sumber tegangan. Keuntungan konsep alternatif itu yang pertama memberikan sumber kuat pada proyek sehingga lebih mudah untuk menghidupkan motor. Yang kedua itu menambah beban 25 sampai 30 MVA ke sistem 69 kV PNM, mungkin memerlukan transformator 115 atau 69 kV yang lebih besar. Yang ketiga itu peningkatan sistem PNM 69 kV kemungkinan besar akan menjadi biaya yang harus dibayar oleh proyek. Yang keempat itu perbedaan biaya konstruksi antar jalur tinggi 69 kV dan 115 kV konstruksi hasil. Keuntungan konsep asli itu tidak ada, risiko penggunaan konsep alternatif itu tidak ada, keputusan itu ditunda, total penghematan itu tidak dihitung.
Selanjutnya itu proposal 05-004. Deskripsinya itu menghilangkan atau memindahkan cekungan sedimentasi konsep asli dari hulur waduk ke area genangan waduk. Keuntungan konsep alternatif itu yang pertama, sedimen berbutir harus yang cukup besar, kemungkinan akan tersangkut ke waduk utama selama aliran volume tinggi. Yang kedua itu konsep yang diusulkan dapat dikurangi untuk menghilangkan seluruh cekungan dengan mengandalkan pengalian sedimen secara berkala. Yang ketiga itu mengurangi persyaratan keamanan. Keuntungan konsep aslinya itu untuk upaya positif untuk menangkap dan menyimpan sedimentasi jauh dari waduk. Risiko penggunaan konsep alternatif, penumpukan sedimen waduk barangkali lebih sulit untuk dihapus dalam periode penyimpanan tahunan. Keputusannya itu diterima, total penghematannya itu $15 juta, penghematan di masa yang akan datang itu $0. Proposal rekomendasi, tim VE juga menghasilkan 18 proposal rekomendasi yang mana berisikan gagasan yang menurut tim akan menambah nilai pada proyek tetapi tidak selalu mengurangi life cycle cost. Proposal rekomendasi dibagi menjadi 4, yaitu yang pertama itu ketersediaan air AUSA, yang kedua itu rekomendasi untuk nilai tambahan, yang ketiga itu rekomendasi untuk staf ISC agar melakukan studi lanjutan. Yang keempat itu catatan untuk konsultan perencana. Dari 18 proposal tersebut dapat direkap yaitu sebanyak 11 proposal diterima, 2 ditolak, dan 5 ditunda keputusannya. Selanjutnya itu ada hasil studi value engineering. Dengan total penghematan biaya setelah dilakukan studi VE berdasarkan proposal VE yang diterima itu sebesar 106.514.430 juta dolar. Oke, terima kasih. Sekian dari kelompok 3. Mohon maaf jika ada salah dengan perkataannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.